Kalau itu dijelaskan oleh nabinya, percaya nggak kepada nabi? Dituntutlah iman, percaya kepada Allah dan percaya kepada nabi. Kita nggak bisa percaya kepada Allah kalau tidak percaya kepada nabi. Sudah saya katakan bahwa kemarin tidak saya jelaskan. Buat tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Bertuhan harus bernabi. Kalau bertuhan tak bernabi, itu tidak sah. Kalau kita beragama harus jelas nabinya. Kalau beragama berarti bertuhan. Kalau bertuhan harus bernabi. Karena kita tidak mungkin kenal dengan Tuhan kecuali ada penjelasan dari nabi. Karena nabi adalah khalifah. Nabi adalah representatif, perwakilan Allah di dunia, baik untuk manusia maupun jin. Jadi bertuhan harus bernabi. Yang keduanya, bersyukur atau berterima kasih kepada Allah karena dia yang menciptakan, tapi juga berterima kasih kepada orang tua karena dia perantara kita lahir. Dipisahkan itu tidak jadi. Kita sujud syukur kepada Allah bahwa kita sudah diciptakan jadi manusia, tidak diciptakan jadi buaya. Terima kasih. Tapi kita tidak terima kasih kepada orang tua. Tidak jadi juga itu terima kasih. Sebaliknya, kita juga baik sama orang tua, berterima kasih kepada orang tua, baik sekali kepada orang tua. Tapi juga tidak berterima kasih kepada pencipta. Tidak jadi juga tuh. Yang ketiganya, sholat dan zakat. Kita sholat, tapi nggak zakat. Nggak jadi itu sholatnya. Kita zakat, alias sumbangan, dermawan kemana-kemana. Dermawan, sumbangan kemana-mana, dikasih sumbangan. Tapi nggak sholat, nggak jadi itu. Tiga hal yang tidak boleh dipisahkan. Bertuhan harus bernabi. Berterima kasih kepada Allah harus berterima kasih kepada orang tua. Kalau sholat, ya harus zakat. Sholat, tapi nggak zakat. La sholata lima la zakata. Tidak sah sholatnya kalau tidak zakat. Zakat, tapi tidak sholat. Nempelnya kemana? Zakat itu dinding. Sedangkan sholat tiang. Nempel kemana itu dinding? Bangunan tanpa tiang. Nggak bisa jadi itu. Tetap aja. Setiap pribadi manusia atau jin di dalam rangka membangun Islam pada dirinya, itu harus tetap pakai sistematikanya. Sistematikanya pertama, setelah percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, maka dia harus menyatakan pengakuan. Bahasa mengatakan pengakuan itu namanya taslim. Masuk Islam. Masuk Islam dulu. Menyatakan pengakuan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang harus aku taati di dunia ini kecuali Allah.
Tidak ada majikan di dunia ini kecuali Allah. Bagaimana manusia yang lain itu sesama, sesama manusia. Itu hanya berbuat baik. Diharamkan mengabdi kepada sesama. Kepada Allah mengabdi, kepada sesama hanya berbuat baik. Itu pun setelah kita bisa berbuat baik pada diri sendiri. Baru berbuat baik kepada pihak lain. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada yang lain, ya jangan jahat saja. Tidak jahat kepada orang lain itu sudah berbuat baik berarti. Jadi mulai pembangunan pribadi dengan Islam, yaitu bagaimana menegakkan Islam pada pribadi. Umar bin Khattab ngomong, kum daulatal Islam fi nufusikum satakum fi biladikum. Tegakkan kedaulatan Islam itu pada dirimu. Satakum fi biladikum. Akan tegak agama itu di duniamu. Tegakkan dulu agama itu pada diri kita. Umar bin Khattab terus dia berbicara begitu. Kum daulatal Islam fi nufusikum. Tegakkan aturan dan hukum Islam itu pada dirimu. Satakum fi biladikum. Pasti akan tegak di duniamu. Dunia akan tegak, tapi tegakkan dulu pada dirimu. Jadi sikap Islam tegakkan dulu. Saya Muslim. Sikap saya sebagai seorang Muslim. Hidup saya sebagai hamba Allah. Hidup di dunia hanya mengabdi kepada Allah. Kalau saya bisa berbuat baik kepada sesama, kalau bisa. Tapi setidak-tidaknya kalau saya tidak bisa berbuat baik kepada sesama, saya tidak jahat aja kepada sesama. Begitu polanya. Tapi itu semuanya harus dilandaskan karena Allah. Karena taat kepada Allah. Mau beribadat, ya karena taat kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita beribadat. Kalau mau berbuat baik, karena memang taat kepada Allah. Berbuat baik pun juga ada logikanya. Tidak bisa berbuat baik itu tidak liar seperti pakai teori-teori lain, tidak bisa itu. Ya berbuat baik kepada maling, ya potong tangannya. Bukannya di penjara atau dilepaskan kalau orang maling. Orang berbuat baik kepada orang yang berzina, ya rajam, dirajam. Bukan dikawinkan terus atau dibebaskan. Kalau berbuat baik kepada orang yang membunuh manusia, ya bunuh lagi. Kalau berbuat baik kepada Israel, ya harus berbunuhan. Berbuat baik kepada Israel, ya harus berbunuhan. Harus saling kutuk. Allah mengutuk mereka, mereka juga mengutuk Allah. Kita juga disuruh mengutuk Israel. Israel mengutuk kita juga kutuk. Mereka bunuh, kita bunuh juga, gitu. Mereka nggak akan takut kalau tidak begitu. Itu sudah rumusannya dari sana.
Nggak bisa dengan cara resolusi, dengan apa nggak bisa, nggak bisa. Seperti kita tidak bisa resolusi kepada iblis, demikian pun kepada Zionis, kepada Israel. Karena Israel sekarang itu bukan Yahudi aslinya, tetapi Yahudi yang tinggal di Zion. Makanya dikatakannya Zionis. Jadi cara berbuat baiknya kepada Yahudi apa? Bunuh. Karena selamanya itu menjadi kadzub ya. Selamanya dia akan jadi pendusta. Selamanya dia selamanya akan. Kata Nabi walatu minul kadzub. Jangan sekali-kali kamu percaya kepada pendusta. Sahabat nanya, siapa? Yahudi. Kata Nabi Muhammad, siapa lagi? Zoroaster Majusi yang menyembah kepada api itu dibikin oleh Majusi yang menyembah eh, anak sapi itu juga orang Yahudi. Jadi Yahudi terkenal sekali membuat teori-teori termasuk membuat teori demokrasi, teori ateis, teori liberal, itu semua Yahudi. Membuat agama-agama juga pintar. Dan dia tidak bisa dilawan. Jangankan orang presiden-presiden ece-ece. Nabi aja dibunuh. Jadi bagaimana caranya berbuat baik kepada sesama manusia yang disebut di dunia ini adalah Yahudi atau Zionis? Ya harus berbunuhan, harus berbunuhan, harus berbunuh. Gak bisa. Itu setelah apa? Tapi setelah kita membangun diri dengan Islam. Ini saya bacakan bagaimana sekarang setelah kita tahu dan setelah kita beriman dan setelah beriman tuh kita harus membangun diri, membangun diri, membangun diri tentu saja dengan aturan dan hukum Islam. Kata Nabi, babu soal Jibril Nabi anil iman wal Islam wal ihsan wal musa'ah wa bayanin Nabi walahu qala ja'a Jibril assalam yu'alimu dinakum fajala dalika kullu dinan wa ma bayana Nabi lau qad bahwa pada Abdul Qais minal iman wa qala ta'ala wa may yattabi' ghairal Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil minal khasirin. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam barijan yauman linnasi fatahu Jibril faqala mal iman qala al imanu antum billah wa malaikati wa biliqahi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'si. Mal Islam al Islam anta abudallah wa tusiku bihi wa tuqimus sholat wa zakat fil mafruḍat wa tasumma Ramadan wa mal ihsan qala anta abuda Allah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ini cerita tentang bagaimana Jibril mengajarkan kepada manusia dan kepada jin tentang bagaimana cara membangun diri di dunia ini. Setelah ilmu didapat, yang sudah saya jelaskan ilmu itu dari ilmu awal sampai ilmu akhir. Dari mulai
yang ada hanya Allah dan alamatnya, seterusnya adalah acara Allah, dan acara Allah itu dimulai dari membuat kerajaan Allah dan menjadi penghuni kerajaan Allah. Seterusnya Allah membuat acara kepada manusia, yaitu bikin 2 hari. Hari pertama dari dunia dan hari kedua adalah hari akhirat, di mana hari dunia adalah hari bekerja kepada Allah alias ibadah, dan hari kedua adalah hari mendapatkan penghargaan dari Allah atas apa? Atas ibadatnya atau atas kerjaannya kepada Allah, atas ketaatan kepada Allah di dunia, yang dimasukkan ke surga. Ada yang kurang mulus imannya, masuk ke surga tapi direbus dulu di neraka. Karena apa? Karena dosa kebawa mati. Ini sudah saya jelaskan secara keseluruhannya. Nah, sekarang bagaimana Jibril itu mengajarkan kepada kita tentang membangun diri. Membangun diri jangan pakai teori lain-lain, tapi harus pakai teori Islam. Kalau tidak menggunakan teori Islam, tidak diterima. Pembangunan diri itu tidak diterima oleh Allah. Yang paling pertama, setelah ilmu didapat, baru kita percaya, dan setelah percaya, baru kita mengungkapkan pengakuan yaitu bersahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku mengakui bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Bahwa Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Itu pembangunan pertama. Pembangunan apa itu? Pembangunan sikap. Hidup di dunia harus bersikap bertuhan kepada Allah dan mengambil figur teladan kepada Muhammad. Gitu. Bermajikan kepada Allah dan mengambil cara bermajikannya, lihatlah Muhammad. Karena Muhammad adalah hamba Allah, maka kita ngikuti Muhammad. Karena Muhammad sebagai hamba Allah. Setelah itu baru apel. Kalau sudah kita ini membenahi sikap kita sudah benar, adalah sikap seorang muslim, sikap yang takluk kepada Allah dan tidak takluk kepada yang lain, hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada yang lain. Nah, baru kita sering-sering apel. Benahi dulu bagaimana apel kita kepada Allah itu setiap hari, 1 hari 1 malam 5 kali. Apel. Kita ketemu dengan Allah 1 hari 1 malam minimal 5 kali. Pada saat apel diucapkan bukan dengan cara seperti orang nasionalis. Mengheningkan cipta dimulai, bukan gitu. Datang langsung memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Dari mulai niat, mau ucapan sampai perbuatan itu harus dimulai dengan memuji Allah.
Setelah itu baru kita janji kepada Allah di dalam upacara tuh. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Kuhadapkan jiwa aku ini kepada yang memelihara langit dan bumi. Lurus. Hanifan aku lurus. Bahasa Koboy sekarang tegak lurus. Musliman takluk aku. Wa ma'ana minal musyrikin. Dan aku tidak mendua majikan. Majikan tetap aku satu. Aku menghadap ke satu majikan. Allah. Lurus. Aku tidak mau mempunyai majikan lain. Aku tidak mau taat kepada majikan lain. Itu janji itu di depan Allah. Di depan Allah. Luruskan dulu jiwa ini. Bagaimana lurusnya jiwa itu? Janjinya diucapkan pada saat sholat. Tetapi prakteknya pelurusan jiwa ini menghadapkan jiwa ini kepada Allah setelah sholat atau di luar sholat. Janjinya sih pada saat sholat. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawat. Kuhadapkan jiwaku ini kepada yang memelihara langit dan bumi, termasuk memelihara aku. Hanifan lurus, tegak lurus aku. Nah, musliman takluk aku. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang mendua majikan. Majikan aku hanya satu, hanya Allah. Ketaatan aku hanya diberikan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada yang lain. Aku hanya mengagungkan Allah, tidak mengagungkan yang lain. Sekalipun di depan Muhammad, aku tidak mengagungkan Muhammad. Dan di depan aku nih, Babeh Adam alaihissalam. Tidak, aku tidak mengagungkan Adam, tapi mengagungkan pencipta Adam. Gitu. Itu janji. Pada saat kita menghadap kepada Allah. Setelah kita mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kita berjanji kepada Allah. Kuhadapkan jiwa kepada yang melihara langit dan bumi. Lurus. Musliman, takluk. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk orang yang selingkuh. Janji itu bicara di hadapan Allah. Pelaksanaan janji itu di luar sholat. Itu janji, ucapan, dalam bentuk ucapan. Itu dalam bentuk niat, dalam bentuk ucapan di waktu sholat. Pelaksanaan niat dan ucapan yang dinyatakan dalam sholat itu di mana? Di luar sholat. Kalau di waktu sholat mengucapkan Allahu Akbar, maka di luar sholat pun kita harus tetap mengagungkan Allah. Lebih peduli kepada apa? Kepada Allah, lebih peduli kepada apa yang diberikan Allah. Lebih peduli kepada peraturan dan hukum yang diberikan Allah daripada peraturan dan hukum yang diberikan yang lain. Itu pelaksanaan dari Allahu Akbar. Pelaksanaan Allahu Akbar itu di mana? Di luar sholat. Banyak tuh buku-buku beredar tuh berjuta-juta buku di dunia. Tapi hanya diambil Quran sama dia. Quran diambil. Karena buku-buku yang lain itu bukan surat dari Allah. Tapi kalau Quran adalah surat dari Allah.
lebih peduli, dia lebih perhatikan. Lebih memperhatikan Quran daripada surat-surat yang lain, daripada buku-buku yang lain. Itu tandanya apa? Dia Allahu Akbar. Dia menggagungkan Allah. Melaksanakan apa? Melaksanakan apa yang diungkapkan di depan Allah pada saat menghadap Allah di waktu sholat. Allahu Akbar. Nah, bukan begini. Pada sholat, pada waktu sholat mengatakan Allahu Akbar. Setelah sholat malah menyepelekan Allah. Menganggap rendah Allah. Pada waktu sholat mengucapkan Allahu Akbar. Tapi pada di luar sholat hukum Allah tidak dipakai. Itu bukan orang Allahu Akbar itu. Orang ngenye itu. Orang menganggap enteng itu kepada Allah. Menganggap sepele. Untung kalau Allah tidak marah. Masih mengampuni. Kalau sudah marah, tersinggung. Mau ngeri itu. Sudah mengatakan wajah tuh, kuhadapkan wajah. Jiwa ini kuhadapkan. Kepada siapa? Kepada yang memelihara langit. Siapa yang memelihara langit dan bumi itu? Ya Allah. Kita janji mau menghadapkan diri jiwa kita kepada Allah. Tapi ternyata setelah sholat, jiwa kita bukan dihadapkan kepada Allah. Bukan menghadap kepada Allah malah. Sudah ingkar kita. Ingkar janji kita. Apa yang dikatakan janji kita dikatakan di dalam sholat, kenyataannya malah diingkari setelah atau di luar sholat. Inna sholati, sholat aku. Kalau sholat itu berbentuk memohon, meminta, sesungguhnya minta aku ya kepada Allah. Sholati. Wa nusuki, segala pengorbanan aku. Nusuk. Segala pengorbanan. Pengorbanan pikiran, pengorbanan perasaan, pengorbanan, semua pengorbanan. Pengorbanannya hanya untuk mentaati perintah Allah. Untuk mentaati perintah Allah, aku korbankan segala macam. Bukan hanya harta dan jiwa, apa saja aku korbankan demi ketaatan kepada Allah. Demi mentaati perintah Allah. Demi menjauhi larangan Allah. Kukorbankan segala. Wa nusuki. Wa mahyaya. Masa hidup aku. Masa hidup aku dipakai apa? Masa hidup aku dipakai apa? Dipakai mentaati perintah Allah atau dipakai menjauhi perintah Allah? Dipakai mentaati Allah atau dipakai membandel kepada Allah? Kalau janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Masa hidup aku nih semuanya untuk mentaati perintah Allah. Janji itu. Bukti sekarang. Buktinya di luar sholat. Setelah ngomong segala sesuatu itu memang untuk mentaati perintah Allah, baik
usaha maupun pengorbanan, masa hidup, sampai sebab kematian juga itu karena taat kepada Allah. Aku berani berkorban nyawa demi taat kepada Allah. Untuk tidak taat kepada Allah, aku tidak mau berkorban sekecil apapun. Ntar dulu kalau aku mau berkorban untuk bukan untuk mentaati perintah Allah. Tapi kalau untuk mentaati perintah Allah, apa yang aku harus korbankan? Aku ridho, aku korbankan segala. Kenapa? Ya karena ada gantinya. Gantinya pasti di akhirat. Karena Allah itu dominun, Allah itu menjamin. Dia muhaimin, yang maha menjamin. Apapun yang dikorbankan oleh kita di dunia diganti sama Allah lebih dari itu. Lebih dari pengorbanan yang... Dan kita percaya tidak ada di dunia ini selama kita hidup, dia sudah memberi tanpa kita pinta. Hanya Allah. Kita tidak minta, tiba-tiba dia sudah memberi. Hanya Allah lah yang bisa begitu. Yang lain itu pasti harus dipinta dulu kali. Contohnya misalkan Allah ngasih hidung ke kita. Nggak pernah kita minta hidung. Kita ingin punya akal. Tiba-tiba aja kita punya akal. Nggak pernah kita minta akal. Sampai yang kecil aja. Telunjuk. Kita minta. Pernahkah kita minta telunjuk? Nggak pernah. Tapi tiba-tiba dikasih telunjuk. Ternyata setelah begitu kita pakai telunjuk itu banyak gunanya. Tuh. Jadi Allah sudah memberi sebelum kita minta. Makanya dikenal Allah itu Al-Wahhab. Al-Bari yang maha baik. Al-Wahhab maha pemberi. Kenapa? Karena dia memberi sebelum yang lain meminta. Dan yang diberikannya itu kita tidak bisa bikin lagi. Contohnya misalnya, Allah memberikan kepada kita kepala. Kita nggak bisa bikin kepala kita. Yang diberikannya itu membuat kita bengong. Kita sendiri nggak bisa membuat sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dikasih aja lidah. Tahu-tahu dikasih lidah. Dikasih lidah. Bisa mencicipi segala macam. Pernah minta? Enggak ada orang yang pernah minta lidah. Tapi Allah kasih lidah. Alaihissallahu biahkamul hakimin, katanya kata Allah tuh. Bukankah Allah tuh sebijak-bijaknya yang bijak? Nah, tapi pas waktu dikasih agama nggak mau, dikasih aturan nggak mau tuh manusia tuh. Langsung tanya Allah, pamayukat dibuka ba'du bidin. Itu pertanyaan Allah itu. Agama mana lagi yang kamu kan dustakan? Aku sudah kasih tuh peraturan. Kamu mau nyari aturan mana lagi? Oh, ngeri. Itu sudah pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan mengerikan itu. Pamayukat dibuka ba'du bidin. Sudah kasih agama, kasih aturan hidup, kasih petunjuk hidup. Udah dikasih,
Masih nggak mau pakai. Mau aturan yang mana lagi yang mau kamu pakai itu? Kata Allah tuh gitu. Pama yukat di muka ba'du ini. Setiap datang aturan dari Allah, kamu anggap tidak ada. Kamu dustakan. Kamu tidak perhatikan. Kamu tidak peduli. Setiap kali ada aturan agama. Mau mana lagi? Gak ada, kata Allah. Nggak ada lagi agama yang aku ridhoi kecuali Islam. Islam itu kendaraan. Hanya satu-satunya kendaraan ke sorga. Tidak ada lagi kendaraan yang bisa masuk ke sorga. Dari dunia masuk ke sorga itu tidak ada lagi kendaraan kecuali Islam. Islam itu bentuknya kereta api. Gerbong pertama dipegang oleh Babeh Adam alaihissalam. Gerbong kedua Idris. Gerbong ketiga Nuh. Gerbong keempat terus gerbong terakhir oleh kakak kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pimpinan gerbong terakhir. Gerbong terakhir itu disebut last episode of the world, babak akhir dunia. Dipimpinnya oleh siapa itu gerbongnya? Oleh Muhammad. Tapi semua gerbong itu sudah masuk alam barzah. Kecuali gerbong Muhammad masih nongol sedikit. Masih pintu terbuka, masih buka tiket. Semua gerbong sudah masuk ke alam barzah. Sudah melewati, sudah meninggalkan dunia. Gerbong terakhir pun, yaitu gerbong Muhammad itu pun juga sudah masuk. Dengan pemimpinnya, dengan Muhammadnya sudah masuk ke alam barzah. Tetapi gerbong yang terakhir ini masih buka tiket. Sampai hari kiamat. Dengan apa? Dengan ucapan. Fastabikul khairat. Cepat-cepat masuk Islam. Fastabikul khairat. Cepat-cepat masuk Islam. Masuk cepat-cepat masuk kereta api itu. Cepat-cepat masuk gerbong. Karena mau pergi. Gerbong itu akan menghilang. Berbarengan dengan dunia ini kiamat. Kalau apa? Kalau secara keseluruhannya. Tapi kalau manusia sendiri, nah, setelah kamu mati, begitu kamu mati, sudah, kamu belum masuk gerbong, belum masuk Islam. Nah, tiketnya itu ashadu Allah itu berlambang, tiket itu lambang, lambang, lambang tiket dari ke kereta api itu di tiketnya tertulis ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu orang sudah punya tiket masuk, masuklah ke gerbong itu. Nah, kalau sudah ada di gerbong itu, maka berlakulah kewajiban-kewajiban orang yang sudah ada di dalam gerbong. Salah satu yang kewajibannya adalah sholat. Sholat adalah bentuk upacara menghadap kepada Allah 5 kali dalam sehari semalam. Tetapi pelaksanaan apa yang diucapkan di dalam sholat itu adalah di luar sholat. Ingatlah gitu.
di luar sholat. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Tiada teman bagi Allah. Tiada sekutu bagi Allah. Tiada teman bagi Allah. Dalam menciptakan kerajaannya pakai teman? Enggak. Dalam memutuskan halal-haram bermusyawarah? Enggak. Semuanya kalau kata Sunda kumahai. Kata Allah haram. Udah, nggak banyak ngomong. Haram, udah gitu. Halal, boleh, tidak boleh. Salah, benar, itu kata Allah. Diktator benar. Tidak ada di alam semesta ini yang diktator kecuali Allah. Dia tanpa musyawarah. Tiba-tiba bikin bumi. Tiba-tiba bikin bulan. Tanpa musyawarah. Tidak ada kolaborasi. Tidak ada konsultasi. Diktator. Tapi kalau kita ini tidak mau taat kepada diktator itu, kata diktator, aena mapar, mau lari kemana lu? Parah juga kita. Nggak bisa ngelawan dengan hal itu. Oke, sampai bersalah. Itu pertama kali. Seterusnya setelah itu kita baca Al-Fatihah. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Hidup kamu harus atas nama Allah. Alias kalau atas nama Allah maka harus cocok dengan aturan Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah. Pakai bismillah. Banyak sekali manusia sekarang yang hidupnya tidak atas nama Allah. Walaupun dia mengucapkan bismillah. Ada orang yang mengatakan bismillah tapi mau menjalankan aturan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menjalankan aturan setan. Saya mau menegakkan keadilan dengan hukumnya, hukum dari Belanda. Tapi pakai bismillah. Padahal bismillah itu on behalf of Allah. Atas nama Allah. Kalau atas nama Allah itu harus cocok dengan aturan Allah. Cocok dengan ridho Allah. Itu baru bismillah namanya. Bismillah itu disusun di dalam bahasa Arab itu sepotong. Bukan seluruhnya. Aslinya adalah seluruhnya. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Itu aslinya. Aku mulai pekerjaan ini dengan nama Allah. Atau atas nama Allah. Jadi kalau orang-orang ahli bahasa Arab, di sini kira-kira yang belajar bisa bahasa Arab agak lumayan, ya Adi Hidayat lah. Kira-kira. Pasti dia katakan bihar pujarin. Yasmi majrun bilba wa alamatu jari kasratun dhahiratun fairi. Jar majrur muta'alikun fi mahdufin takdiru abdadiu. Pasti gitu. Yasmi mudhof Allahi mudhof ilaih wa alamatu jari kasratun dhahiratun fairi. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai aja bahasa Inggris on behalf of Allah, atas nama Allah. Ada yang pakai ini pengucapan in the name of Allah, the beneficent, the merciful. The name of Allah, the beneficent, the merciful. Ada on behalf of Allah, the beneficent, the merciful.
Itu bahasa Inggris. Menerjemahkan kepada bahasa Arab. Tapi aslinya, aku mulai pekerjaan ini atas nama Allah. Coba kalau atas nama gubernur harus cocok dengan aturan gubernur dan harus mencari ridho gubernur atau cocok dengan ridho gubernur. Atas nama presiden cocok dengan aturan presiden dan cocok dengan ridho presiden. Kalau bismillah atas nama Allah harus cocok dengan aturan Allah dan harus ridho atau mencari ridho Allah. Diomongin pada saat itu lagi sholat. Pelaksanaannya bismillah itu di mana? Di waktu sholat? Bukan. Pelaksanaan bismillah itu di luar sholat. Mau makan bismillah atas nama Allah. Jadi makannya sesuai aturan Allah dan dalam rangka mencari ridho Allah. Mensyukuri nikmat dari Allah. Bismillah. Waktu makan tuh. Waktu tidur. Bismika Allahumma ahya wa amuhat. Jadi harus selalu semua pekerjaan harus atas nama Allah. Dan itulah pribadi muslim dan itulah sikap seorang muslim, seorang yang takluk kepada Allah. Itu harus segalanya pakai bismillah. Makanya segala sesuatu pekerjaan, kata Nabi itu, sesuatu pekerjaan yang tidak dia dimulai dengan bismillah itu abda. Nilainya 0. Jadi segala sesuatu yang tidak atas nama Allah itu nilainya tidak ada pahalanya. Mau membuat sesuatu, membuat yang setengah, membuat yang gede, termasuk membuat negara, termasuk membuat organisasi dunia, kalau tidak cocok dengan bismillah, nggak ada artinya. Kenapa? Karena tidak cocok dengan aturan Allah, tidak cocok juga, dan malah tidak mengharapkan ridho Allah kali itu. Mencari ridho apa? Ridho setan. Ini mulai pembangunan, ini pembangunan Islam dalam pribadi nih. Setelah syahadat terus sholat. Nah sholat itu terdiri daripada ucapan-ucapan, terutama janji. Tapi pelaksanaan apa yang diucapkan di dalam sholat itu adanya di luar sholat. Contoh, tadi sudah saya katakan awal. Sekarang contoh di tengah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Pada saat sujud. Begitu duduk. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini wajibuni wa'afini warjukni. Kata warjukni misalkan itu. Minta rezeki. Rezeki diberikan oleh Allah pada waktu sholat? Enggak. Rezeki tentu saja diberikan oleh Allah pada saat apa? Pada saat usaha. Apakah tani, apakah dagang, apa buruh. Jadi kenyataannya apa yang diucapkan di dalam sholat itu, kenyataannya ada di buktinya ada di luar sholat. Sekarang kita ucapkan at-tahiyat, segala kehormatan. At-tahiyat,
Al-mubarakat yang diberkahi, thayyibat yang baik, tahiyat, thayyibat, mubarakat, sholawat, selamatan. Lillah, milik Allah. Kita ucapkan begitu. Kita katakan memang itu semua kehormatan itu milik Allah. Kita tidak punya kehormatan. Yang baik-baik itu Allah. Di Allah tidak ada kelemahan. Kelemahan ada di kita. Memang diciptakan oleh Allah dhaifah. Ini dalam waktu tahiyat. Terus kita mengatakan Assalamualaikum. Allah menyapa Nabi Muhammad waktu Isra Miraj. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Selamat lu Muhammad. Wahai Nabi, kata Allah. Nabi Muhammad, Assalamualaikum. Semua keselamatan diberikan kepada kami, wa mereka solihin. Gua kasih lu selamat ya Muhammad. Jangan dikasihkan aku aja selamat itu, kasihkan juga kepada hamba. Selamat dikasihkannya pada saat sholat apa pada saat apa? Pasti di luar sholat. Terus Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Menyelamatkan orang sebelah kanan. Menyelamatkan orang sebelah kiri. Pada waktu sholat apa pada waktu di luar sholat? Menyelamatkan orang di sebelah kanan. Pada waktu sholat apa di luar sholat? Pasti di luar sholat. Jadi sholat hanyalah upacara. Mengungkapkan sesuatu kepada Allah. Dan apakah bentuk niat, bentuk janji kepada Allah. Sedangkan pelaksanaannya itu setelah sholat. Atau di luar sholat. Ada yang dipinta di luar sholat, di waktu sholat, tapi sebenarnya permintaan kita itu sesuatu yang ada di luar sholat. Banyak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa jahanam. Neraka jahanam. Neraka jahanam bukan di waktu sholat. Neraka jahanam itu nanti setelah di akhirat. Neraka jahanam. Min adzabil kubri dan siksa kubur. Siksa kubur bukan waktu sholat. Tapi setelah mati baru ada siksa kubur. A'udzubillahi kubri. A'udzubika min adzabi jahannam min adzabil kubri wa min fitnatil mahya. Banyak ujian hidup. Ujian hidup pada waktu sholat apa di luar sholat? Ujian hidup. Kami fitnatil mahya wal mamat. Dan juga ujian di waktu mati. Dan arti siksa di waktu mati. Salah satu bentuknya siksa di waktu kita mati, keluarga ribut masalah warisan. Masalah warisan berebut. Ada yang sampai berbunuhan. Saudara berbunuhan gara-gara harta warisan orang tua. Orang tua sudah dikubur. Fitnatil mamat tuh. Wamin fitnatil masih dajjal. Dan dari ujiannya Al-Masih Dajjal. Para pendusta. Apakah maksud dajjalnya ya dajjalnya? Apakah memang sifatnya? Sifatnya pendusta. Pendusta itu artinya dia suka ngomong yang manis tapi tidak ada buktinya. Contoh, jadi pahlawan. Pahlawan nasional. Di akhirat itu pahlawan nasional gimana? Di neraka.
pahlawan nasional tuh di neraka. Di mana ya? Mana pahlawan yang di surga? Ya, hamba Allah lah. Hamba Allah, maka dia dapat jadi pahlawan surga itu pasti. Pahalanya pasti surga kalau hamba Allah. Pejuang Islam itu pasti surga. Kalau pahlawan-pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan internasional, ya pasti di neraka lah itu karena cuma bukan pejuang Islam. Dan yang dinyatakan ke surga itu, pahlawan yang ke surga itu, yang memperjuangkan Islam. Bahasa lainnya itu, kalau dalam Islam, pahlawan yang masuk ke surga langsung itu syahid. Mati syahid. Tuh. Ngeri bener Bapak ya. Padahal pahlawan itu banyak nih orang yang katakan pahlawan itu. Ya itu kan pahlawan itu kan ucapan dari pemerintah aja. Itu pahlawan. Bukan dari Allah kan pahlawan. Nggak ada kata Allah. Ini kamu pahlawan ya di dunia. Kamu masuk masuk ke surga. Nggak ada cerita itu. Coba lihat di Quran di hadis. Ada nggak pahlawan? Bahasa Abdul bahasa Arabnya. Abdul tuh ada nggak yang dinyatakan oleh Allah? Kamu Abdul. Kamu pahlawan Islam ya. Kamu masuk surga. Nggak ada. Nggak ada Abdul. Nabi Muhammad juga, Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin tidak dikatakan pahlawan, tidak dikatakan asal dikit aja. Orang benar, benar menurut Allah. Nih saya berikan pertama kali masalah bagaimana membangun diri dengan Islam itu. Ini diberitahukan oleh Allah melalui Jibril. Pertama kali punya sikap hidup di dunia itu jangan mengabdi kecuali kepada Allah. Dan apabila sudah mengabdi kepada Allah, hanya taat kepada Allah, jangan coba-coba selingkuh, mencari ketaatan kepada yang lain. Karena berbagai alasan. Karena alasannya saya ini ada di Indonesia, maka taat saya ke pemerintah Indonesia. Alasan apa tuh? Alasan tempat. Alasannya karena kerja di negara, jadi pegawai negeri. Karena saya bekerja di negara, maka ketaatan saya tidak hanya kepada Allah, tapi taat juga kepada pemerintah saya. Nah, itu alasan kedua. Ada lagi alasan lain. Alasan-alasan banyak tuh alasan-alasan. Yang alasan-alasan itu tidak pernah diungkapkan oleh satu nabi pun. Di antara sekian ribu nabi, dan nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran nggak ada yang punya alasannya seperti itu. Misalkan Nabi Ibrahim, saya terpaksa misalkan beriman taat kepada Allah, tapi taat juga ke Namrud. Karena waktu itu rajanya Namrud. Nggak ada. Ibrahim nggak pernah. Dia lebih baik menentang kalau bertanya. Walaupun dibakar, oke, tidak apa-apa. Daripada aku harus mengorbankan ketaatan. Taat aja hanya kepada Allah. Yang lain aku nggak mau taat. Ibrahim tuh. Malah Musa malah lebih hebat lagi daripada Umar bin Khattab. Lebih hebat lagi. Antum waman fil adi jamia ya una bilah laksa. Sampai ngomong begitu. Kamu
Dan semua yang ada di dunia ini kafir kepada Allah, aku tidak takut. Oh, itu Umar. Apa? Musa itu. Ngomong begitu. Aku tidak takut. Majikan aku hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada urusan aku. Kamu kan tidak berjasa kepada aku. Apa berjasa menciptakan aku? Memelihara aku? Memberi makan kepada aku? Enggak kan? Mau gitu Musa tuh. Sampai dia nantang tuh. Padahal yang ditantang itu Bani Israel sebangsa. Kalau di Indonesia mah bangsa Indonesia gitu. Bangsanya Bani Israel. Ditantang sama antum maman fil adi jamia yakuna billah laksa. Kalian dan semua manusia di dunia ini kafir kepada Allah, aku tidak takut. Nah, itu hebat, hebat. Itu adalah pendirian seorang muslim. Dia hanya memberikan ketaatan kepada Allah. Di luar itu, no. Itu hebatnya. Itu Islam. Sehingga kalau Islam itu dipegang, dan orang itu berpegang teguh kepada Islam itu, gagah betul ya. Gagah betul. Apalagi kalau ditambah oleh Allah itu, selain daripada jiwanya kuat, dikasih juga rezekinya besar. Banyak tuh. Oh, hebat tuh nih. Nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Siapa itu? Ya Bang Leman. Sulaiman. Sulaiman tidak perlu ngajak-ngajak kepada orang lain ribut-ribut pakai perang, nggak perlu. Diancam aja. Diancam. Begitu sekali diancam, pasti takluk ya. Raja manapun pasti takluk. Cukup diancam. Kenapa? Karena dia dikasih prestasi oleh Allah itu kekuasaan plus harta. Jadi berwibawa betul. Imannya kuat, hartanya kuat. Wah, benar-benar ideal. Nah, itulah yang diharapkan kata Allah, yang dikatakan melalui lisan nabinya, al mu'minul qawiyyun khairum min mu'minin dhaif. Orang beriman kuat, ya tentu saja kuat ekonomi, kuat apa, kuat. Khair, lebih bagus daripada orang beriman letoy, berimannya letoy. Beriman, orangnya iman tapi letoy. Beriman tapi lemah. Ya lemahnya dalam kurung lah, lemah apa, lemah apa, lemah, lemah. Pokoknya lemah aja. Prinsipnya lemah. Orang iman kan. Lebih-lebih kalau lemah jiwa, udah lemah jiwa. Jiwanya lemah. Ini cara membangun Islam ya, saya katakan tadi. Mau tidak mau kita harus membangun diri ini dengan Islam. Kalau membangun diri tidak dengan Islam, tidak diterima oleh Allah. Wa mayyad lagi gol Islam dinan palayu baru minhu wa huwa fil Itu surat dari Allah. Barang siapa dia membangun diri dengan bukan dengan Islam, atau dia mencari teori pembangunan diri itu dengan luar Islam, para yukbalu tidak diterima Allah. Wahwa fil akhirati di akhirat nanti termasuk rugi. Itu. Jadi pembangunan pertama adalah setelah pengakuan bahwa ketaatan hanya kepada Allah dan ngambil figur teladan aja kepada Muhammad.
figur dalam hidup itu hanya Muhammad. Itu asyhadu alla Muhammad. Terus setelah sholat. Sholat bentuknya adalah upacara. Buktikan upacara itu di luar sholat. Kalau ngomong dalam waktu sholat Allahu Akbar, maka dalam hidup itu harus selalu peduli, lebih peduli atau memprioritaskan apa yang diberikan oleh Allah. Baik itu bentuknya aturan maupun bentuknya itu hukum, itu harus lebih peduli, harus lebih tepat menerimanya dibanding dengan aturan-aturan yang lain. Misalkan begini, Allah nyuruh zakat, pemerintah nyuruh pajak. Mana dulu kan? Mana dulu kan? Ya sudah, aku zakat, pajak aku tolak. Sampai mati, aku nggak akan ngasih pajak. Gitu harusnya. Karena pajak berarti taat kepada yang tidak jelas pahalanya. Kalau zakat, kan jelas pahalanya diganti oleh Allah. Walaupun gantinya bukan dunia. Tapi ada nggak orang yang berani seperti itu? 1.000.000 kali. Lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Ya kan namanya seperti itu. Ya ini namanya bukan sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim itu harus minimal seperti Nabi Musa tadi. Antum wa man fil ardi jami'a yakmuna billah la akhsha. Kalian dan semua manusia kafir kepada Allah, aku tidak takut. Jadi melawan mainstream itu, melawan arus itu hampir semua nabi kan. Imannya kuat kalau melawan arus. Kalau iman lemah ya nggak bisa melawan arus. Lemah, lemah iman. Nah gimana katanya lemah iman? Ya direbus dulu. Man ro'a munkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kelihatan ada orang munkar kepada Allah, cepat-cepat ubah. Kalau pakai ya koalisi perubahan untuk mengubah tapi mengubah apa? Koalisi perubahan untuk mengubah apa? Mengubah kemungkaran menjadi ma'ruf, menjadi kebaikan. Kalau mengubah dari tidak makan ke makan macam tidak aneh. Zaman Firaun juga manusia lebih sejahtera lah urusan itu. Cuma tidak aneh. Yang harus digubah tuh man ro'a munkaron falyughayyir biyadi. Kalau orang itu melihat katanya kemungkaran kepada Allah, cepat-cepat rubah. Pemalam yastati tapi nggak mampu kalau dirubah dengan kekuatan, dengan wibawa, dengan kemampuan. Ya ngomong dong, berbilisan dengan lisan aja. Gila lisan enggak? Aduh lisan juga nggak bisa. Soalnya apa? Sudah ditutup kebebasan ngomongnya, kebebasan berekspresinya sudah ditutup. Kalau ada dimasukkan ke dalam undang-undang buatan, yaitu undang-undang ITE. Ya udah takut itu. Bilisan juga nggak mau. Tapi kolbi dengan hati. Ya benci sih benci. Tapi aku nggak bisa ngomong. Apa-apa boleh buat hanya bisa benci di hati aja. Nggak bisa keluar dari mulut. Padahal adapul iman itulah selemah-lemahnya iman. Kalau sudah segitu gimana?
Setelah itu katanya tidak ada iman lagi, walaupun hanya sebiji sawi. Berarti di imannya sudah tidak ada lagi. Kalau sudah lebih dari itu, sudah di hati sudah malah jadi senang kepada kemungkaran. Nah itu sudah tidak ada lagi katanya. Sudah tidak ada iman lagi. Pardarin minal iman. Satu biji sawi pun di dalam iman, di dalam hatinya sudah nggak ada iman. Tidak mau dia merubah situasi. Tidak mau berusaha merubah situasi. Ada sekarang ini ada koalisi perubahan. Tapi merubah apa? Kalau kemungkaran dirubah menjadi kebaikan, nah itu baru. Itu koalisi perubahan itu bagus tuh. Dari non-Islam ke Islam tuh bagus. Kalau dari nol ke nol mah, atau dari angka nol ke angka satu, itu mah anak TK juga bisa lah. Semua nabi tidak ada yang mengadakan perubahannya itu seperti itu. Nabi mau mengatakan gubah dari tadinya bukan hamba Allah menjadi hamba Allah. Itu tuh, itu Nabi. Jadi orang berpribadi Islam ya harus begitu. Ubahlah. Dengan cara apa? Tegakkanlah Islam pada diri kita. Kum daulatul Islam pinoposikum satakum pi biladikum. Tegakkan Islam itu, aturan dan hukum Islam tegakkan pada dirimu. Satakum pi biladikum. Nanti akan tegak di negara. Ini mau ngomong-ngomong sudah mau bikin negara Islam, mau bikin dunia Islam, kaget dulu masuk udah diterima enggak tuh Islam tuh oleh diri kita. Oleh kita udah diterima belum? Kalau sudah diterima oleh kita, nah baru cerita diterima oleh dunia. Oleh kita aja masih belum dilaksanakan, diusahakan juga enggak, ngomong juga masih bohong. Wa nusuki wa mahyaya wa mati, semua pengorbanan juga mengatakannya wa nusuki, pengorbanan, semua pengorbanan lillah, karena Allah, untuk mentaati Allah, semua pengorbanan itu ngomong, tapi masih bohong kan, boro-boro itu mau membangun Islam seluruh dunia, seluruh Indonesia, misalkan di negeri ini satu RT juga belum tentu itu. Kenapa masih belum bisa? Jadi luruskan dulu ucapan di waktu sholat itu dengan hidup sehari-hari, itu aja paling. Kita cara membangun Islam. Bereskan sholatnya, terus waktu sholatnya, terus bacaan sholatnya, luruskan juga hatinya. Kalau badan menghadap ke kiblat, tapi hati menghadap kepada Allah. Sujud lurus ke kiblat, sujud lurus ke kiblat, tapi hati sujudnya kepada siapa? Kepada Allah. Jangan sujud ke batu, ngadap lurus ke kiblat, tapi hati lurus ke Allah. Wajah tuh wajah di patoros samawa. Aku hadapkan jiwaku kepada yang memelihara langit dan bumi. Memelihara langit dan bumi. Hanifan, tegak lurus, lurus. Musliman, takluk. Musliman itu takluk. Musliman aku orang takluk. Udah takluk pasti patuh. Patuh takwa. Bahasa Arabnya patuh itu takwa. Ya Masyarul muslimin, wahai orang-orang Islam, ittaqullah, patuhlah kalian kepada Allah. Karena dia tidak tahu terjemahnya
takwa itu patuh, takwalah, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa takwa itu? Ya pakai baju takwa lah. Bukan, karena tidak tahu tadi Pak. Takwa itu bahasa Arab, bahasa Indonesia patuh. Ittaqullah, patuhlah kalian kepada Allah hak kotukoti, dengan sebenar-benarnya patuh kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian modar. Jangan sekali-kali kalian itu mati dalam keadaan tidak takluk. Illa wa antum muslimun. Kecuali kalau kalian lagi takluk kepada Allah, mati. Nah itulah yang diharapkan, namanya husnul khotimah. Tapi gimana kalau kamu itu lagi tidak takluk kepada Allah, alias lagi munkar, mati. Nah itu namanya su'ul khotimah, buruk ujung, busuk ujung. Tuh, yang namanya husnul khotimah. Ingin ya Allah kasihlah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, bi husnul khotimah. Minta baik ujung. Ya tergantung awal dong ujung itu. Masa mah nggak dilihat ujungnya aja? Dari awal dulu dong. Jadi sikap itu harus tetap dari awal sampai ujung tetap ada di dalam takluk kepada Allah, gitu maksudnya. Itu pembangunan pribadi muslim, pembangunan bagaimana membangun pribadi kita dengan Islam. Buniyal Islam ala khomsin, dibangun Islam itu atas 5. Syahadatu alla ilaha illallah, ngaku dulu bahwa tidak akan mentaati siapa-siapa lagi di dunia kecuali pencipta. Kita taat hanya kepada pencipta saja, taat kepada Allah. Kita ngambil teladan, figur teladan. Jangan ke Soekarno, teladan itu. Jangan ke Gus Dur, jangan ke Presiden Amerika, jangan. Figur hidup itu kalau mau diterima oleh Allah, yang sudah jadi Habib. Muhammad itu sudah jadi Habibullah, kekasih Allah. Nah, itu kita pakai itu sebagai apa? Sebagai figur teladan. Yang kita teladani ya Muhammad lah. Jangan Kamal Atartu, jangan siapa-siapa, jangan. Jangan pimpinan Muhammadiyah, jangan pimpinan NU, jangan pimpinan Persi, jangan ya. Jangan itu. Cari satu aja. Muhammad aja jadi figur. Karena dia mah sudah jelas ahli sorga. Dia ahli sorga. Muhammad itu pasti sudah jelas ahli sorga. Kalau sekarang siapa yang jadi ahli sorga? Enggak akan ada. Dari mana ahli sorga? Orang saya aja masih mudah-mudahan kok. Mudah-mudahan ya Allah masukkanlah saya ke surga. Walaupun manusia sebrengsek begini, ya Allah masukkan. Ampunilah dosa aku. Paling begitu. Tapi kalau Muhammad udah jelas, itu ahli surga betul. Sampai istrinya juga, istri Nabi adalah istri Nabi dunia, istri Nabi di akhirat. Tuh, begitu dia jadi istri Nabi, langsung di akhiratnya juga Nabi di surga, ya istrinya juga ke surga. Istri Nabi di dunia, istri Nabi di akhirat. Apa hebat? Hebat lah. Jadi ambil figur itu, terus sholat. Benahi dulu bacaannya sholat itu, sehingga ngerti what you express. Apa yang aku ungkapkan itu, Anda ngerti bahwa Anda mengungkapkan sesuatu di hadapan Allah. Di hadapan Allah nih aku ngomong. Nah, makanya terjadi khusyuk.
Khusyuk itu bulat tekun. Kita juga fokus. Kenapa? Yang menghadap Allah. Kalau apa? Kalau bacanya dipahami. Loh, aku lagi ngomong ini nih. Dengan siapa aku ngomong ya? Dengan Allah. Masa aku pikirannya kemana-mana? Nah, rasanya tidak pantas kok. Ngomong dengan orang tua aja aku fokus, apalagi ini dengan pencipta. Nah, jadi nanti sadar punya kesadaran. Kenapa? Karena dia mengerti apa yang diucapkan, mengerti apa yang diekspresikan. Nah, itu formulanya di sholat. Perlu diketahui berkaitan dengan sholat itu, sholat ya. Sholat itu yang pertama dipadukan kepada Muhammad. Itu sholat ya mulai sholat malam. Bagi Nabi Muhammad itu wajib. Kenapa? Karena itu adalah tawaran dari Allah. Kalau kamu punya masalah, ingin diberikan solusi, ngomong aja sama aku, kata Allah. Tapi di waktu malam ya. Waktu malam itu adalah waktu hubungan privasi. Lu mau ngomong apa, mau apa-apa ke gua, tapi malam ya, setengah setelah malam. Jam 2, jam 3. Ngomong aja pribadi. Tuh. Kalau mau minta ampun, ngomong pribadi. Nggak usah ngajak orang-orang. Makanya sunat itu dianjurkannya sendirian. Kenapa? Itu privasi. Ya Allah, saya ini sudah punya dosa ini. Ya Allah ampuni saya. Atau saya ini punya ini masalah. Selesaikan masalah saya ini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali engkau. Aku meminta selesaikan masalah ini dengan cara engkau. Dengan cara aku sudah mandeg. Nah, gitu. Itu di waktu apa? Di waktu ya mulai dalam bahasa Qurannya kumul lail. Bangun oi, kata kata Allah kepada Nabi. Terus tahajud, sujud. Tahajud ya, tahajud. Ber, bersahaja kamu. Ngomongin hal-hal yang serius kepada aku. Padahal Allah juga tahu. Tapi Allah ingin membuktikan kerendahan hati hamba. Sampai di mana hamba itu merasa rendah hatinya. Merasa rendah dirinya di mana? Di hadapan Allah. Sering aja dia meminta diselesaikan oleh Allah. Hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh dirinya diselesaikan oleh Allah. Itu adalah sholat yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Tidak diwajibkan kepada umat. Sehingga pada saat itu sholat Nabi Muhammad ya tahajud aja. Ada yang ikut dibiarin. Ada yang ikut dibiarin. Nggak dilarang. Gimana kalau sholat yang diwajibkan pertama kepada umat Muhammad? Beda dengan apa yang diberikan kepada Muhammad, kepada umat Muhammad. Itu sholat bersafar. Awal ma purido minas sholat ayat sholatus safar. Awal atau yang pertama kali sholat diwajibkan atau diwajibkan kepada umat Muhammad yaitu sholatus safar. Sholat pada waktu mau bepergian. Misalkan mau pergi ke Bali, sholat dulu. Mau pergi perang, sholat dulu. Mau pergi bisnis, sholat dulu. Itu namanya sholat sapa. Sholat mau bepergian. Tentu saja bepergian jauh ya, bepergian dekat mah nggak usah.
Ini mau misalkan dari mana ya? Dari Unpad misalkan. Dari Unpad ke ITB. Ah, nggak usah sholat dulu itu mah. Nggak usah sholat dulu. Ini masalah sapar itu yang jauh-jauh. Yang kata Nabi, as-safar nisful adab. Perjalanan itu, bepergian itu adalah setengah siksa. Orang di dalam bepergian itu terganggu makannya, terganggu tidurnya, terganggu buang air besar, buang air kecilnya, terganggu kesehatannya, terganggu. Disebutnya as-safar nisful adab. Perjalanan itu atau bepergian itu adalah setengah siksa. Memang serba 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 repot. Mau gitu mau gimana bagaimana itu agak repot kalau dalam bepergian. Jadi sunat sholat yang paling pertama diwajibkan kepada umat Muhammad adalah sholat safar, sholat bepergian. Mau pergi kemana-kemana sholat dulu. Dan itu dilakukan. Dan itu terjadi sebelum Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Baru Isra Mi'raj itu, setelah Isra Mi'raj, baru ada sholat 5 waktu. Ada sholat 5 waktu. Ya, benerin itu dulu yang wajib. Nah, baru setelah itu baru sudah sunat. Ada sunat setelah sholat dan sebelum sholat. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Ada sholat duha, ada sholat ini, macam-macam sholat. Jumlah sholat itu ada 17. Sampai terakhir sholat sunat mutlak. Sholat karena mau sholat. Oh, kenapa Bapak mau sholat? Kenapa sholat? Ya, saya mau karena mau sholat aja. Jadi kalau kita sholat karena mau sholat, itu namanya sholat sunat mutlak. Mau sholat seperti apa? Seperti qobliyah Jumat. Sholat 2 rakaat sebelum Jumat, sebelum naik ke mimbar. Khotib naik ke mimbar. Kita masuk ke masjid. Kita sholat dulu 2 rakaat. Orang katakan qobliyah Jum'ah. Jumat sholat sebelum terjadi khutbah atau sebelum sebelum sholat Jumat sebelum khutbah berarti. Itu namanya di dalam Islam apa? Itu sunat mutlak. Sholat karena mau sholat. Ada, qobliyah Jumat tidak ada bahasanya. Yang ada apa? Sholat karena mau sholat. Gimana Bapak itu setelah sholat tahiyatul masjid? Begitu masuk ke masjid, tahiyatul masjid dulu, menghormati masjid. Setelah itu, nah biasanya suka adzan pertama kali. Sudah adzan pertama, terus aja qobliyah Jum'ah katanya. Nah qobliyah Jum'ah itu di dalam fikihnya, dalam ilmu Islamnya, itu sholat karena mau sholat. Karena sunat, ya tentu saja siapa aja yang mau sholat. Mau sholat oke, tidak juga nggak apa-apa. Itu namanya sholat sunat mutlak. Termasuk di dalam nisfu Saban. Di waktu nisfu Saban, di mana laporan amal perbuatan per tahun itu dikirimkan oleh malaikat kepada Allah, sekaligus dengan kameranya, film kita dalam setahun itu. Nah itu
Sebelum dikirimkan ke sana, kita minta kepada Allah supaya dosanya dihapus, jangan ikut dilaporkan oleh malaikat ini. Bukan kepada malaikat minta itu, tapi kepada Allah. Supaya datang kepada Allah itu sudah dihapus dokumen kotor atau dokumen salahnya. Perbuatan salah kita itu sudah dicoret oleh Allah, sudah dihapus. Sholat tuh, nah, namanya sholat nisfu Sa'ban. Sebenarnya nggak ada sholat nisfu Sa'ban tuh, nggak ada cerita Nabi. Karena Nabi SAW yusoli finis Sa'ban. Ternyata Nabi SAW sholat 2 rakaat, sholat nisfu Sa'ban tuh nggak ada. Cari hadisnya. Siapa ahli hadis di sini? Mungkin Adi Hidayat. Cari gitu. Dia katakan ada nggak? Nggak akan ada. Kenapa? Karena itu adanya sholat sunat mutlak, sunat sholat karena mau sholat. Saya mau sholat karena apa? Karena amal perbuatan saya mau dikirimkan. Saya mau sholat. Saya meminta kepada Allah. Ya kenapa sholat itu sholat apa namanya ya? Sholat karena saya mau sholat. Dalam bahasa Arab namanya sholat sunat mutlak. Tuh. Jadi jumlahnya ada 17 tuh sholat. Termasuk sholat istisqa, minta Allah hujan, ada sholat kusuk, sholat gerhana, karena gerhana matahari, gerhana bulan, dan sebagainya. Pokoknya sholatnya seluruhnya 17. Sesuai dengan rokaat. Rokaatnya sholat wajib. Nah, itu berkaitan dengan sholat. Bagus enggak? Bagus. Sholatnya bagus. Kata Nabi, ngatakan katanya, tidak henti-hentinya seorang hamba itu dia mengerjakan nawafil, mengerjakan yang sunat-sunat, sehingga Allah ridho sama dia. Ternyata perbuatan sunat itu membuat Allah juga ridho. Why? Kenapa? Semakin dekat kepada Allah, semakin bagus. Semakin dekat kepada Allah, semakin bagus. Semakin dekat, semakin mengetahui Allah. Semakin rendah diri di hadapan Allah. Semakin tahu keagungan Allah. Itu semakin dekat. Tapi ingat yang namanya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu mendekatkan sifat kita kepada Allah. Sifat Allah, sifat kita kepada sifat Allah. Bukan mendekatkan alamat. Seperti Syekh Siti Jenar. Kalau ada sih Syekh Siti Jenar sekarang ditabok sama saya. Benar. Kalau masih hidup Syekh Siti Jenar itu. Orang bagaimana dia ngomong? Bagaimana aku sujud sama engkau? Bukankah aku ini engkau? Aduh, gimana ini ngomong sembarangan? Karena dia insun calling gusti. Jadi dia tuh badannya tuh katanya masuk ke termasuk badan Allah. Jadi dia menyatu dengan Allah, menyatu dengan Tuhan. Tapi tidak gila itu. Bagaimana kita menyatakan engkau? Aku selalu Nabi Muhammad juga mengatakan engkau kepada Allah. Anta Robbi, engkau yang mengatur aku. Anta tuh engkau tuh wa ana abduka dan aku hambamu. Anta anak tuh. Ini gimana pas waktu sujud? Saya Siti Jenar nih. Bagaimana aku sujud sama engkau? Bukankah aku nih engkau? Bukankah engkau itu aku? Bukan aku tuh engkau? Aduh, ngaco tuh otak. Mana nih sekarang kalau mati? Wes ngawur juga. Ngawur juga tuh kalau mati. Nanti di hadapan Allah.
Bukankah engkau itu aku? Bukankah aku ini engkau? Wah, tabuk sama dia. Nah, situ dia. Di mana tuh? Di ya, daerah tatarannya ya tetap. Tatarannya. Banyak nggak orang-orang di Jawa atau Sunda yang masih manunggal kaulana Gusti, seolah-olah bersatu antara Tuhan dengan kita. Banyak, masih banyak tuh. Kenapa? Tidak baca Quran, tidak baca hadis. Dia tidak tahu khusu ayu, apa dari siapa kamu, anak khusu Allah. Apa dari siapa Allah itu? Dia tidak tahu. Nah, sampai ke situ. Apalagi mungkin ilmu yang sudah saya berikan, mungkin dia tidak tahu sama sekali ilmu tentang Allah dan acaranya. Itu yang sudah saya ceritakan sepanjang-panjang itu. Allah dan acaranya. Wih, itu pembangun Islam. Pertama kali kita di dalam cerita setelah syahadat sholat. Jadi benahi sikap kita sebagai seorang muslim yang selalu taat kepada Allah dan tidak taat kepada yang lain. Usahakan. Kalaupun itu masih ada ketaatan kepada yang lain, diminimalisir. Diminimalisir. Jangan sampai terus-terusan nanti akhirnya jadi musyrik. Nah, terus sholat. Biasa usaha sholat itu khusyuk. Caranya khusyuk ya baca dan pahami apa yang dibaca. Dan harus merasa pada saat sholat itu menghadap kepada Allah. Udah lagi ngomong dengan Allah gitu loh. Itu bisa dipahami ya itu sampai batas itu dulu. Kita membangun pribadi dulu nih. Belum saya katakan membangun Islam di dunia ini, tapi membangun pribadi aja dengan aturan Islam. Usahakan apa yang diucapkan Umar bin Khattab dilaksanakan oleh kita. Kum daulatul Islam fi nufusikum satakum fi biladikum. Tegakkan Islam itu, kedaulatan Islam itu pada dirimu dan ini nanti akan tegak di duniamu. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim. Tamat Iwa. Iya Pak, atur nuhun. Sudah Tadi saya lihat jam ada si cantik tadi saya lihat. ada itu siapa Ada namanya? Bu Cindar ada. Cinta ada tadi ya. Iya, ini Cin, juga mana Cin? siapa Cantik. namanya? Nauli juga ada Pak. Mana Nori? Nggak Halo Ibu kelihatan. Nauli. Sudah tidur kali dia ada ya biarin kita doain aja. Taufik Mujahid juga ada Pak. Oh, Taufik Mujahid itu di kantor ya. Di rumah Pak tadi Oh dia sore. sehat Iya, tapi. Alhamdulillah. Eh, Iya, itu maka langsung aja mungkin Pak Farid sudah jam 21.53. iya. Kelihatannya nggak ada Tumben. yang bertanya juga. Ya kan ini kan ada tumben. Bahasanya tumben. Kalau sebelum jam 10 itu Pak Farid itu ngaji tumben namanya. Tumben kenapa? Biasanya kalau sudah jam 10 udah pada ngantuk, pada kabur, baru Pak Farid berdoa. Tadi masih sadar tadi. Jadi Sadar bari ngalalenggut biasa nama Pak. Siap, Bos. Insya Allah. ayo doa, bangun dulu, ngadap dulu kepada Allah. Kalau lagi berdoa itu jangan tidak ngadap. Yang paling penting ngadap itu hati. Ini mah lagi doa kok sambil tidur-tiduran gimana? Minta sambil Minta sambil minta kepada Allah sambil minta kepada minta kepada Allah sambil tidur-tiduran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki Iyyaka Iya na'budu kan. wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا رب العالمين. Amin. ربي بحق النبيين وبحق العلماء تقبل يا رب السماوات رب الملائكة أنت ربي وأنا عبدك ضعيف تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت أعلم ما في نفسي. Amin. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا Amin. وأصلح دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح آخرتنا إنه إليها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موتا راحة من كل شر واجعل كل القضاء قضيته لنا خير يا رب العالمين. آمين. ربنا نسألك عافية في ديننا ومالنا وأهلنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا إنك أنت السميع الدعاء. آمين. نفسي تقواها وزكاها. ربنا أنزل لنا رحمة وبركة وعافية ومغفرة وسكينة في قلوبنا ونسألك فوزا عند لقائك يا رب العالمين. آمين. ربنا وانصرنا وانصر تلاميذنا إنك أنت خير الناصرين وارحمنا وارحم تلاميذنا إنك أنت أرحم الراحمين. آمين. وارزقنا وارزقكم إنك أنت خير الرازقين وبارك في رزقنا ورزقهم إنك أنت البركة ويسر في كسب رزقنا وكسب رزقهم إنك أنت على كل شيء يسير يا آمين. ولي المؤمن تقبل دعاء إنك أنت آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. orang tua kita Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. آمين. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yuk doakan Amin. istri dan keturunan, suami dan keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Amin. hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Kan orang-orang sakit supaya Allah sembuhkan. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isbi anta syafi la syafi illa sifauka sifan la yughadiru saqaman. Amin. Doakan orang-orang yang sudah meninggal, orang tua kita, apa yang lain sudah meninggal. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nujurahum wa khalahum warhamna warhamna innaka antal arhamar rahimin waghfir lana wa lahum innaka antal rahmah. Rabbana la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum. Doakan Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Farid. Terima kasih juga saudara-saudara semua yang sudah mengikuti kajian malam ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada hari Jumat yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.